Pasti teman-teman pernah ngalamin ini. Paling common masalahnya adalah di sini. Ini adalah salah satu part yang terdalam yang jarang banget kita perhatikan. Untuk nyopot blowback housing-nya, ini yang salah satu yang sangat tricky lagi teman-teman. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi nih, Bacot Tacticals bersama gua Fahmi Yusuf dengan callsign Fox202. Sekarang ini adalah Armory Session. Oke, teman-teman, gua akan membahas soal bagaimana caranya merawat gas blowback dan gas blowback rifle. Banyak teman-teman yang bilang, gue takutnya kalau gas blowback rifle itu boros dan spare partnya mahal. Sebenarnya nggak juga teman-teman, spare partnya sih sama-sama aja. Cuma emang nggak begitu banyak toko-toko yang menjual spare part gas blowback rifle atau gas blowback handgun ya. Mungkin untuk sekelas high capa mereka itu jual banyak karena banyak shooter, terutama shooter AA IPSC, mereka menggunakan unit seperti high capa, maka dari itu marketnya banyak dan mereka import banyak part untuk yang high capa. Tapi gimana kalau misalkan yang seperti unit sejuta umat ini, yaitu Glock 18 ya, atau mungkin Glock 17 gitu. Nah, kalau untuk urusan Glock, itu sebenarnya ada beberapa seller baik online maupun toko offline gitu kan. Cuma, kadang kalau misalnya kita, aduh spare part gue rusak nih, akhirnya nggak kepake lagi gitu. Atau, aduh, gue udah nggak bisa nembak, gasnya bocor tuh setiap kali nembak. Kayaknya gue harus ganti upper slide atau ganti blowback housing deh. Itu sebenarnya semua nggak perlu teman-teman. Karena gue akan ngasih tahu masalah yang paling sering dihadapi Glock ini. Terutama merek KSC. Oke? Nah, kalau misalnya mau gue kasih contoh, ini adalah Glock 18 ya. Gue akan setting ini single. Gue akan tembak single dulu. Pasti teman-teman pernah ngalamin ini. Ya, dia itu gembos. Nah, itu sebenarnya problemnya bukan di magasin. Sama sekali nggak ada, karena ini magasinnya itu nggak ada problem sama sekali. Coba gue isi dulu. Dia nggak ada bocor sama sekali. Nggak ada psh atau apa, dia tuh nggak ada sama sekali gitu ya. Problemnya adalah, di mana-mana karet itu pasti akan getas seiring dengan waktu kalau terkena udara dingin atau terkena gas yang dingin. Salah satunya adalah green gas. Green gas ini dia tuh sifatnya dingin kan. Dia tuh sama seperti freon bahannya sebenarnya. Tapi ada campuran lainnya gitu. Nah, part-part yang sering kena gas, yang di sini adalah paling utama, ya pasti inlet dari magasinnya sendiri. Kemudian outlet dari magasinnya sendiri. Dan kadang-kadang mag clip ini juga bisa sobek seiring dan waktu kalau misalkan tidak pernah dilubrikasi sama sekali. Dilubrikasinya pasti pakai ini. Ini bukan serum makeup ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah gue isi dengan silicone oil gitu. Ini harus dilumuri oleh silicone oil terus. Kemudian masalahnya di mana nih? Masalahnya ada satu yang paling common. Masalahnya adalah di sini. Slide-nya akan gue buka dulu. Spring guide copot, barrel copot. Problemnya adalah di sini teman-teman. Di sini ada yang namanya karet nozzle. Kalau karet nozzle itu terkena gas dingin terus, pasti lama-lama akan getas, retak, dan hancur. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah karet nozzle yang sudah rusak dan hilang. Kalau untuk untungnya, gue punya dua backup blowback housing nozzle dan karet nozzle sebenarnya. Kalau karet nozzle yang sehat itu, bentuknya tuh seperti ini. Ini yang sehat, dia tuh utuh. Sedangkan ini teman-teman bisa lihat, kayak gimana perbedaannya? Itu dia, kelihatan ya. Karetnya sudah hilang teman-teman yang di sini. Sebenarnya problemnya di situ aja kebanyakan. Karena ini adalah salah satu part yang terdalam yang jarang banget kita perhatikan. Mungkin kita akan bertanya, trigger setnya problem nggak ya? Itu apa ya? Trigger setnya itu dia kuat teman-teman. Ini umurnya sudah 10 tahun sebenarnya. Karena unit ini yang sering dipakai untuk syuting film-film. Kenapa gue bisa tahu semua ini? Karena gue mengalami semua problem itu pada saat gue syuting. Wah, ada unit airsoft gun yang rusak di lokasi, gue harus rombak. Nah, simple. Sebenarnya kita cuma cukup ganti karet nozzle-nya aja. Nih, karet nozzle-nya. Dan karet nozzle-nya itu, dicopotnya itu sangat gampang. Soalnya kayak cuma di plug-plug gitu doang. Dan teman-teman ingat kalau mau oprek unit, teman-teman harus punya toolbox yang seperti ini ya. Tuh.
yang banyak banget. Ini bukan endorse, ini gua nggak tahu merek apaan. Tapi gua rekomendasiin teman-teman harus punya toolkit yang kayak begini. Minimal banget harus punya yang kayak begini. Yang dia tuh matanya kecil-kecil. Oke? Nah, kemudian kita akan copot dulu nozzle-nya. Copot dan pasang nozzle. Ingat, harus hati-hati. Dia tuh kayak plug and play doang. Nah, kayak gini tuh. Dia tuh seperti ini doang sebenarnya, simple. Simple banget. Kalau ada yang jual baru, itu harganya mungkin ada yang jual 20.000 atau 50.000, gua nggak tahu ya. Variatif harganya. Nah, karena di sini gue punya blowback housing-nya G18, jadi gue cuman tetap tuker dengan blowback housing-nya aja ya. Untuk nyopot blowback housing-nya, ini yang salah satu yang sangat tricky lagi teman-teman. Yang pertama, Glock 18 itu sebenarnya dia ada penguncinya dulu. Kita buka ininya dulu nih, side-nya dulu. Kenapa harus dibuka side-nya? Karena di sini ada pengunci. Dan itu harus pakai kunci L sangat kecil sekali, jadi gue harus pakai yang bintang kali ya. Ini kecil banget soalnya. Kalau misalnya lu nggak punya ini toolbox yang ini, lu nggak bakal bisa buka. Nah, kelihatan ya? Itu panjang. Set, jangan sampai hilang. Nah, gua taruh dulu di situ. Nah, kemudian untuk ngebuka switch-nya, kedua ini kita harus buka switch. Di dalam switch ini hati-hati. Ada ball bearing soalnya. Dan switch-nya ini dia juga ada kunci. Kuncinya ini sebenarnya. Dan dia tuh agak tricky. Karena dia harus dikebelakangin dulu nih, kayak gini nih, tuh. Dibuka dulu kayak gini. Dia harus diputar, tarik gitu. Kemudian baru kita bisa buka ini dengan baik dan benar. Oke, di sini ada ball bearingnya tuh, lihat. Ya. Ball bearingnya kita lepas dulu. Untungnya ini obeng magnetik. Taruh lagi di sini. Setelah itu semua udah dibuka, nah sekarang baru kita bisa ngebuka blowback housing-nya. Nah makanya Glock 18C sebenarnya ribet teman-teman. Jadi gue ngerekomendasiin bagi kalian pecinta Glock, lebih baik Glock 17 saja udah, nggak usah yang ribet-ribet. Males ngurusin soalnya. Blowback housing-nya kita lepas. Tapi gue mesti cek kondisinya dulu nih, blowback housing mana yang masih bagus. Nah, kan baru ketahuan nih. Gue bilang juga apa? Kenapa kalian harus ngecek internal? Lihat. Ini sebenarnya part yang menahan switch-nya. Dan dia ternyata sudah patah, teman-teman. Gue nggak tahu nih gimana untuk benerinnya. Karena dia sih ada di dalam sini. Sebenarnya bisa aja gue masukin lagi dan gue balikin lagi gitu. Tapi dan ya yang ini juga partnya ada yang patah, jadi sebaiknya gue ganti blowback housing sekalian ke yang ini, yang tadi. Oke? Dan ininya part seberang switch, ini tuh part seberang switch akan gue kembalikan lagi aja, karena dia masih intact lah, lumayan masih intact sih. Dia itu posisinya begini, posisinya seperti ini. Ya namanya juga property shooting ya, sering dipakai gitu. Mari kita gunakan serumnya. Biar dia tidak begitu terluka ketika ada gesekan. Dilubrikasi. Kemudian, ini sudah menggunakan blowback housing yang baru ya. Blowback housing yang tadi itu mana? Nah ini nih. Nih teman-teman. Aduh, udah menyedihkan sekali ya. Kemudian piston nozzle-nya juga ini per di dalamnya masih intact, nggak rusak. Maka dari itu gue masukin langsung ke sini aja. Dan jangan lupa dibeli lubrikasi dulu. Bagian yang bergesekan harus selalu dilubrikasi, oke? Jadi ya seperti gesekan pada umumnya, kalau ada sesuatu yang bergesekan harus dilubrikasi. Kayak mesin mobil misalnya gitu kan. Ya nggak, kamera person. Responnya lagi dia. Kemudian sudah dilubrikasi, ya jangan lupa di sini ada yang namanya spring guide nozzle. Dan Glock itu spring guide nozzle-nya 2. Yang KC ya. Kalau yang Tokyo Marui gue, kalau nggak salah sama deh. I don't know. Oke. Sudah seperti ini, kita kembalikan lagi ke
slide-nya. Oh, tar dulu. Ini tutupnya kita balikin lagi ke sini. Oke. Ini sebenarnya hammer cover kalau misalkan di senapan aslinya. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita masukkan dengan perlahan. Karena kalau cepet-cepet nanti takutnya ada kesalahan. Kalau ada kesalahan kita ngulang lagi dari awal kan males. Oke, sudah terpasang. Sekarang bautnya ini. Bautnya mana? Ini dia. Bautnya kita pasang lagi. Set. Kemudian ini dia. Switch-nya dulu ya. Switch-nya dulu. Bearing. Jangan lupa ball bearingnya. Harus berada di tengah-tengah situ. Kemudian switch-nya. Kita lihat ini juga harus sesuai sama si lawannya tadi. Dia sudah masuk. Kemudian pengunci switch yang bagian belakang. Jadi emang penguncinya tuh banyak banget tuh. Heran gue. Glock tuh ribet banget sih. Jadi pada saat posisi ini di depan, itu adalah posisi yang paling benar. Dan kemudian, lihat ini nih. Ini ada letter L, dan dia ini ada coakannya. Coakan ini menghadap ke atas. Oke? Menghadap ke atas seperti ini. Tuh. Coakan yang di dalam, menghadap ke dalam. Coakan yang ini, yang cekung, itu menghadap ke atas slider. Kemudian masuk. Oke. Terakhir, kemudian kita baru kunci lagi ininya. Jangan kebalik. Kalau kebalik pasti nggak bisa pasang sih. Meset. Nah. Oke. Kurang kenceng. Kita putar dulu sampai habis. Oke, kalau misalnya sudah cukup kenceng, jangan terlalu kenceng karena ini pasti akan drop. Karena dia itu kecil banget. Kemudian kita pasang rear side-nya, rear iron side. Sudah jadi teman-teman, ya ini sudah benar sebenarnya. Jadi pada umumnya masalah GBB itu hanya di karet nozzle-nya aja, karet piston. Ini sudah lancar dan kita pastiin hop up-nya benar udah bagus atau enggak ya. Kita lihat dulu. KFC itu hop up-nya tuh unik, dia tuh diputer-puter. Tuh. Ke kanan itu kendor, ke kiri itu kenceng. Oke, kelihatannya sih hop up nggak masalah ya teman-teman ya. Gua balikin lagi ke chambernya. Balik sini. Dan ini juga perhatiin teman-teman kalau misalkan kadang ada teman-teman kok unit gua kok kayak nggak bisa ngebalik lagi ya slider itu. Kadang-kadang teman-teman tuh naruhnya tuh di bawah sini. Sebenarnya itu salah. Dia tuh harus agak naik dikit di sini. Klek. Tuh, di situ ya. Jangan di bawah sini, jangan di chambernya, tapi di hop up chambernya. Ya. Oke. Tinggal kita masukin aja. Untuk pengguna G18, jangan pernah kalian nge-switch pada saat slide lagi di sini. Itu yang membuat part dalam patah kayak tadi ya. Banyak orang yang nggak ngerti, asal nge-switch, ternyata part yang dalam tadi patah. Ini harus dikebelakangin dulu, baru di-switch. Baik single atau full auto. Oke, kita ke single aja. Makanya single aja nggak usah yang full auto. Mari kita tes. The moment of truth. Ini konyol banget kalau misalnya masih rusak. Sorry. Sudah operatif ya teman-teman. Itu kurang lebih gimana caranya mengatasi unit GBB kalian. Dan kalau misalkan GBBR juga sama kadang-kadang. Seperti misalkan KJW yang M4, kemudian yang KSC atau KWA yang MP7, MP9. Itu semua masalahnya sama. Yaitu di apa? Di karet hop up. Bukan karet, di karet nozzle. Kalau misalnya karet nozzle, kadang orang ngomongnya itu karet piston.
Nah, kalau di KJW juga, KJW ini ngebukanya, kita harus buka pasaknya dulu teman-teman. Dan pasaknya itu kita buka jangan full. Lihat nih. Dia udah nongol dikit, kita tarik sampai klek dikit aja. Karena di dalamnya itu ada tangkai pengunci. Tangkai penguncinya itu kalau misalnya kita lepas ini, dia lompat keluar. Maka dari itu susah lagi, dia nggak bakal bisa ngunci. Kemudian kita lepas uppernya, receiver. Perlahan aja. Dan ini harus ditadahin karena dia pistonnya pasti akan turun. Dia satu set dengan charging handle. Oke, ini kurang lebih. Dan biasanya internal partnya ini pun sudah 10 tahun dia no problem sama sekali ya teman-teman ya. Tuh, kita cek ini masih oke. Ini masih oke ya. Kita lanjut dulu. Dan di sini. Nah, jadi dia itu ada spring guide buat narik juga teman-teman. Kalau misalkan dia seret, teman-teman harus buka satu set ini. Dia tuh harus ngebuka kunci L di sini, baru bisa ngeliat di daunnya. Tapi karena ini gak ada masalah, jadi oke lah. Kita akan balikin lagi ke semula. Untuk balikinnya lagi, gampang lagi sebenarnya. Seperti ini, seperti biasa. Balikin dulu. Pasak tetap di sini, jangan terlalu jauh. Oke. Ini hammernya dikebelakangin dulu. Dan pasang balik. Kita tes lagi. Gue biasa habis bongkar unit, habis bongkar pasang, gue tes lagi. Oke, masih bagus ya. Dan jangan lupa untuk bagian-bagian yang bergesek itu kita kasih yang namanya silicone oil. Seperti di sini. Ini gue giniin. Magasnya lepas dulu. Kemudian nozzle-nya juga harus dikasih. Jangan di lubangnya, tapi di mulut nozzle-nya. Kemudian ini juga jangan lupa diberikan. Biar dia nggak kering, guys. Oke. Tenangnya mantap banget. Oke, teman-teman, kurang lebih itu aja. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang tadi gua alami, ingat-ingat aja semuanya ini hanya masalah karet nozzle aja atau karet piston aja. Udah tinggal ganti itu aja partnya aja dan teman-teman bisa ganti itu semua sendiri. Oke? Bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa like, comment, share. Oke? Sekian aja dari gua Fahmi Yusuf dengan call sign Fox 202 and I'm signing out. I'll see you on the field.